Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan paham yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah liberalisme. Oke, di sini kita akan membahas paham liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pemahaman filsafat politik dan moral yang berdasar pada kebebasan. Ideologi ini mendukung hak-hak individu, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Ideologi liberalisme mulai berkembang di Prancis dan Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Munculnya liberalisme didorong oleh terjadinya ketimpangan serta kesenjangan dalam suatu negara yang sudah ada sejak lama dan reaksi dari kekuasaan raja yang absolut. Selanjutnya, ciri-ciri liberalisme. Pertama, didukung oleh kaum borjuis dan terpelajar di Eropa. Kedua, kemerdekaan individu dijamin. Ketiga, negara berhak menentukan nasibnya sendiri. Contoh dalam bidang ekonomi mempunyai pesawat pribadi. Negara yang melakukan paham liberalisme: Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Prancis. Masa liberalisme di mana rakyat tidak diberi kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan memeluk agama. Perkembangan liberalisme di Eropa didukung oleh kaum borjuis atau pemodal. Pengaruh tersebut muncul di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilaksanakan tidak memakai senjata, tapi organisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tokoh-tokoh pemikiran liberalisme yang pertama Montesquieu, kedua Adam Smith, dan Rousseau. Selanjutnya, paham sosialisme. Sosialisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Sosialisme lahir sebagai respon atas berkembangnya kebebasan individu tanpa batas atas nama liberalisme. Sosialisme memandang liberalisme lebih mementingkan pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Sosialisme merupakan salah satu kritikan dari kapitalisme. Kenapa? Karena sosialisme membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sistem tersebut disebut dengan sayap kiri, karena sosialisme itu ingin merubah sistem kapitalisme. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sosialisme mempengaruhi pemikiran ekonomi Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta. Hatta merujukan pada prinsip kemanusiaan sebagai sumber pemikiran tentang demokrasi ekonomi di Indonesia. Sultan Syahrir ikut mendukung pemikiran ekonomi sosialis ini melalui PSI. Selanjutnya, tokoh pemikiran sosialisme yang pertama Saint-Simon, yang kedua Charles Fourier. Dan ada Louis Blanc dan Karl Marx. Lalu, tokoh yang mempengaruhi pemikiran sosialisme di Indonesia adalah Muhammad Hatta. Paham yang ketiga adalah paham pan-islamisme. Pan-islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep dasar pan-islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Kemunculan ideologi pan-islamisme tidak dapat terlepas dari kondisi sosial historis umat Islam yang mengalami kemunduran pada abad 18 hingga 19 Masehi.
Pada perkembangannya, pan-Islamisme mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam. Mereka menerapkan gagasan pan-Islamisme dalam aspek agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam buku Gerakan Islam Abad 20 tahun 1986, karya Murtada Mutahari, pengaruh pan-Islamisme mampu membangkitkan kesadaran umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Tujuan yang ingin dicapai pan-Islamisme yaitu: pertama, menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam. Kedua, menghilangkan sifat kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bersenasib sengsara karena dominasi bangsa Barat. Yang keempat, membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Tokoh paham pan-Islamisme yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Paham yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Dan demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, demos dan kratos adalah sebutan untuk sistem politik yang berlaku di beberapa kota Yunani saat itu, salah satunya Athena. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki. Dalam sistem monarki, pemerintahan dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar. Sistem demokrasi juga berbeda dengan oligarki. Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Demokrasi juga berseberangan dengan sistem aristokrasi atau pemerintahan oleh kelas istimewa. Demokrasi juga beda dari despotisme atau pemerintahan absolut oleh satu orang. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa pertama yang mempraktikkan demokrasi dalam komunitas besar kota. 71 tahun sudah Indonesia merdeka, beragam varian demokrasi telah diterapkan di negeri ini. Dan kita bersama berharap wajah demokrasi yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menjadi acuan dan semakin matang di negara tercinta kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Selanjutnya, tokoh pemikiran demokrasi yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Selanjutnya, paham yang kelima yaitu nasionalisme.
Nasionalisme adalah suatu paham yang akan menciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan negara. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dengan sekelompok manusia. Untuk itu, nasionalisme dalam arti luas kemudian menjadi alat perjuangan secara bersama-sama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat ini juga dipakai sebagai metode perlawanan serta alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan siapa yang lawan. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu dan penyatuannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut Kebangkitan Nasional Indonesia. Setelah tahun 1949, setelah Revolusi Nasional Indonesia, nasionalisme Indonesia bertahan sebagai seperangkat ideologi yang mendukung melanjutkan kemerdekaan dan pembangunan negara yang baru merdeka. Tokoh pencetus nasionalisme yaitu Joseph Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hans Kohn. Tokoh yang mempengaruhi paham nasionalisme di Indonesia yang pertama Sutomo, yang kedua Gunawan Mangunkusumo, yang ketiga Cipto Mangunkusumo, dan yang terakhir Wahidin Sudirohusodo. Paham yang keenam yaitu paham komunisme. Ideologi komunis masuk ke Indonesia tahun 1913 diperkenalkan oleh Sneevliet, anggota Partai Buruh Belanda melalui Pusat Organisasi Buruh Kereta Api yang berdiri tahun 1908 di Semarang yang dikenal dengan Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel. Pada Juli 1914, Sneevliet bersama sekretaris FSTPHW. Komunisme atau bahasa latinnya komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ciri-ciri paham komunisme yang pertama, bidang ekonomi memberlakukan sistem ekonomi yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, kebebasan terhambat sehingga hak-hak politik rakyat terkekang. Yang ketiga, tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Yang keempat, negara yang menganut paham komunisme yaitu Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Laos. Tokoh paham komunisme yaitu Semaun, Musso, Darsono, D.N. Aidit, dan Haji Misbach. Yang terakhir yaitu paham kapitalisme. Istilah ideologi kapitalisme awalnya muncul dari konsep ekonomi dari Inggris di abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Dikutip dari Iaman Dana Moneter Internasional atau IMF, paham ekonomi kapitalisme adalah paham di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Sistem kapitalis merupakan kebalikan dari sistem sosialisme, di mana negara banyak menguasai alat produksi, harga barang atau jasa hingga upah pekerja banyak ditentukan oleh negara. Ciri-ciri paham kapitalisme yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang ketiga, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang terakhir, negara yang menganut paham kapitalisme Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Sederhananya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Tokoh paham kapitalisme yang pertama Karl Marx, yang kedua Adam Smith, yang ketiga Max Weber, yang keempat G.M. Romain.
Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.